apa benar ini dengan Mbak Valencia Bulan? Ya, benar Bu. Oke, Mbak Valencia Bulan. Perkenalkan, nama saya Angela Maprasadi. Saya di sini sebagai asisten psikolog yang akan menemani Mbak Bulan dalam beberapa saat ke depan. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Udah makan belum? Kebetulan saya baru sarapan tadi Bu. Terus kabarnya hari ini biasa-biasa aja sih Bu, nggak ada yang tahu gitu. Oke. Sebelumnya saya izin untuk merekam dan juga untuk menulis jawaban Mbak Bulan ya. Oke, santai aja ya Mbak, nggak usah tegang-tegang. Ini Saya juga cukup sih. Iya, tenang aja, tenang. Oke, langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan yang pertama ya. Sebelumnya, apakah Mbak Bulan itu akhir-akhir ini sering merasa lesu atau merasa kurang senang, tidak senang dalam waktu mungkin 2 minggu lebih? Kebetulan saya dalam waktu 2 minggu belakangan ini, saya ini merasa hidup saya itu kadang sedih, kadang senang, tapi kadang juga nggak ngerasain apa-apa. Jadi saya bingung apa yang saya rasain itu. Jadi kayak Mbak Bulan itu bingung akan apa ya, akan sifat Mbak Bulan sendiri gitu ya? Akan perasaan Mbak Bulan sendiri gitu ya? Benar sekali. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Mbak Bulan itu dalam kurun waktu 1 minggu merasa putus asa atau merasa sedih? Saya merasa sih cukup sering ya Bu, tapi kesedihan saya itu saya rasakan pada malam hari Bu. Tapi ketika saya pagi hari saya kuliah, kemudian saya bertemu dengan teman-teman, kemudian saya bertemu dengan orang yang saya sayangi, itu saya merasa saya baik-baik saja. Tapi ketika saya sendiri pada malam hari, saya mulai overthinking, memikirkan hal-hal yang seharusnya mungkin tidak harusnya saya pikirkan gitu. Oke. Berarti cukup sering ya dalam waktu 1 minggu ini ya? Iya, tapi lebih dominan di malam hari. Oke. Berarti bisa dibilang faktor teman-teman, faktor orang yang dicintai itu dapat membantu Mbak Bulan dalam ini ya, dalam mengurangi kesedihan dan rasa putus asa yang Mbak Bulan alami. Iya, tepatnya sih lebih kayak saya merasa dengan kehadiran teman-teman, saya bisa melupakan masalah saya sebenarnya. Oke, thank you. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah Mbak Bulan ini akhir-akhir ini sering merasa kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang dulu Mbak Bulan itu senangi dalam mungkin waktu beberapa bulan ini? Kebetulan saya dalam belakangan ini saya belum memiliki atau menemui aktivitas yang bikin gaya saya itu atau semangat saya itu naik, karena saya merasa belakangan ini saya merasa hidup saya flat aja ya, kayak senang tapi yang nggak senang banget, terus sedih tapi ya sedih, tapi kayak nggak terlalu gimana. Saya merasa saya bingung dengan maksud saya sendiri, apa yang saya rasakan, apa yang saya mau, apa yang membuat saya senang gitu. Oke, berarti sampai saat ini belum ada aktivitas ataupun hal-hal yang Mbak Bulan minati dan Mbak Bulan senangi gitu ya, yang menjadi kan Mbak Bulan mungkin rajin buat makan sesuatu itu belum ada gitu ya. Oke, next, apakah Mbak Bulan dalam akhir-akhir ini tuh kehilangan berat badan dan kesulitan dalam makan, atau apakah Mbak Bulan makan terlalu banyak atau mengalami kesulitan dalam mungkin kenaikan berat badan dalam waktu yang singkat? Belakangan ini saya pikir saya tergantung oleh mood saya. Ketika saya ingin makan, saya pasti akan makan berlebihan. Kemudian kalau saya nggak mau makan, saya bisa nggak makan seharian. Terus kalau saya mau makan, ya saya makan terus. Oke, lalu untuk berat badan apakah ada kayak kenaikan gitu? Untuk berat badan sendiri saya normal aja ya Bu, kadang naik 1 kilo, kemudian besoknya turun kayak gitu. Berarti normal-normal aja, nggak ada yang kayak naik drastis banget atau turun drastis banget, itu nggak ada ya? Oke, dan juga tadi saya simpulkan Mbak Bulan ini dipengaruhi oleh mood lagi ya? Iya, dalam hal makan juga dipengaruhi oleh mood gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, apakah Mbak Bulan ini akhir-akhir ini mengalami kesulitan tidur atau malah tidur terlalu banyak? Begini ya Bu, saya nggak tahu jawab pertanyaan ini bagaimana, tapi sedikit saya ceritakan ya. Saya itu di malam hari cukup sulit untuk tidur. Saya bisa tidur jam 2 subuh, jam 3 subuh,
bergerak ya Bu untuk melakukan sesuatu. Jadi saya lanjut tidur lagi sampai sore. Terus sore nanti saya baru bangkit dari tempat tidur, baru melakukan seaktivitas. Kemudian balik lagi kayak gitu Bu rutenya. Jadi saya merasa jam tidur saya itu kebalik gitu loh Bu. Jadi kayak nocturnal gitu ya? Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Oke, thank you. Berarti bisa dibilang orang itu kalau orang normal itu tidurnya malam ya, tapi Mbak Bulan tidurnya subuh ya. Oke, subuh dan bangunnya siang, sehingga saat melakukan aktivitas tuh kurang ada energi gitu ya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan ya kalau Mbak Bulan itu mungkin merasa kurang energi, merasa lelah gitu ya sepanjang hari gitu ya. Nah, apakah Mbak Bulan ini juga kehilangan energi secara umum? Balik lagi ya Bu, ini tergantung mood saya. Saya belakangan ini 2 hari belakangan ini saya merasa semangat. Saya mandi pagi, terus saya melakukan aktivitas di pagi hari, kemudian saya mengerjakan tugas, kemudian saya merasa mood saya baik. Tapi minggu kemarin saya merasa saya ini tidak berharga gitu loh. Jadi saya bangun siang, terus saya bermalas-malasan, kemudian saya tidur, lalu bangun cuma scroll TikTok atau buka sosmed, kemudian saya tidur lagi, begitu. Oke. Berarti laki-laki dipengaruhi oleh mood ya? Ya, mood sangat-sangat dipengaruhi gitu ya. Mbak Bulan tau nggak sih kenapa Mbak Bulan tuh dipengaruhi oleh mood atau Mbak Bulan? Nah, itu saya tidak tahu, makanya saya ingin berkonsentrasi ke sini. Oke, berarti nggak tahu gitu ya kenapa dipengaruhi oleh mood ya? Iya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Bulan itu merasa diri Mbak Bulan itu merasa tidak berharga atau merasa sangat bersalah dalam waktu yang lama? Kebetulan sampai saat ini saya merasa saya tidak berharga ya Bu. Saya merasa bersalah. Namun dengan hadirnya teman-teman kuliah saya merasa sedikit berharga. Tetapi terkadang rasa tidak berharga itu muncul karena saya sedikit bercerita ya Bu. Karena saya habis putus dengan kekasih saya bulan 10 kemarin, tahun kemarin. Sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, kebetulan saya dengan mantan saya ini itu dekatnya dari SMP. Kemudian kita memutuskan untuk berkomitmen itu waktu SMA. SMA kita pacaran dan keluarga kita tuh udah saling mengenal. Kemudian karena keluarga kita saling mengenal, saya menaruh harapan yang besar pada hubungan ini dan saya sangat-sangat percaya sama dia. Tapi ketika saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kota yang berbeda dari dia, bisa dibilang LDR, dia selingkuh Bu. Selingkuh. Dan itu yang membuat saya putus dengan mantan saya. Nah, hal yang membuat saya sakit hati dan merasa saya tidak berharga itu mantan saya pernah bilang, dia bilang kayak gini ke saya, emang kamu secantik apa sih buat berjuangin gitu loh. Jadi saya merasa kayak emang iya ya, emang gitu, begitu. Jadi kayak saya sering bertanya-tanya pada diri saya, emang begitu, emang iya. Dan hal inilah yang membuat saya sekarang menjalani kehidupan sehari-hari saya selalu merasa insecure, saya merasa gak berharga begitu. Dan saya merasa bersalah kenapa saya bisa gitu bertemu sama orang kayak gitu. Oke, thank you Mbak Bulan, udah berani banget mengutarakan isi hati. Itu sulit banget sih untuk diutarakan gitu ya. Oke, thank you. Kalau merasa bersalah dalam waktu yang lama, apakah terjadi? Iya, sampai saat ini juga terjadi. Oke. Berarti bisa dibilang mantan Mbak Bulan itu berpengaruh besar gitu ya terhadap Mbak Bulan saat ini. Apalagi mungkin berpengaruh dalam hal-hal yang kurang menyenangkan gitu ya. Tetapi kembali lagi tadi bertemu dengan teman-teman kuliah, terus mungkin melakukan aktivitas itu mungkin bisa membuat Mbak Bulan melupakan sejenak gitu ya rasa-rasa seperti itu. Iya, benar sekali. Oke, itu ya Mbak Bulan. Terima kasih banyak ya sebelumnya atas sharing ini. Lalu selanjutnya, apakah Mbak Bulan itu pernah
memiliki pikiran yang tidak menyenangkan atau ingin menghindari aktivitas-aktivitas sosial? Nah itu Bu, saya itu terkadang saya merasa semangat. Terus kalau saya merasa semangat, saya bisa tuh bermain sama teman-teman saya, terus saya enjoy, happy, saya merasa bahagia. Namun di kondisi yang sama ketika saya main sama teman-teman saya, tiba-tiba perasaan bersalah saya itu muncul. Itu yang membuat saya kembali kayak mengisolasi diri, pengennya sendiri. Itu bisa membuat saya tiba-tiba pulang ke kos tanpa pamit ke mereka gitu. Oh gitu, oke. Berarti Mbak Bulan itu pernah dari mood lagi ya? Nah saya bingung Bu, itu antara mood atau perasaan Bersalah. perasaan salah saya muncul. Sebenarnya perasaan bersalah itu munculnya gimana ya Mbak? Maksudnya kayak pas melakukan sesuatu itu tiba-tiba aja atau ada hal-hal yang membuat Mbak Bulan itu ingat gitu perasaan bersalahnya? Ketika kita nih ya, misalnya saya lagi kumpul nih sama teman-teman, lagi ngerjain tugas, terus kita lagi bercanda, happy, terus tiba-tiba kita diam, kayak diam gitu. Nah pas lagi diam itu saya tiba-tiba mikir kok gini sih, kalau gini saya merasa nggak pantas sama mereka gitu. Ngapain sih aku di sini gitu. Nah ketika saya punya pikiran kayak gitu, saya merasa saya nggak berharga, saya merasa saya nggak bernilai, terus saya merasa nggak pantas buat teman sama mereka. Makanya saya mengisolasi diri saya gitu. Saya merasa lebih baik saya sendiri gitu. Oke. Berarti karena pikiran Mbak Bulan tadi ya, Iya, menjadikan Mbak Bulan itu menghindari aktivitas-aktivitas tersebut. Oke. Next, apakah akhir-akhir ini Mbak Bulan itu merasa sulit berkonsentrasi, membuat keputusan, atau melihat hal-hal sederhana? jika konsentrasi saya merasa belakangan ini saya konsentrasinya cukup menurun karena saya merasa mudah sekali terdistraksi. Kemudian kalau untuk membuat keputusan saya ini terkadang bisa dibilang impulsif karena saya terkadang membuat keputusan itu tiba-tiba tanpa berpikir terlebih dahulu. Gegabah gitu ya? Gegabah. Iya sekali. Oke, kalau untuk hal-hal mengingat, apakah Mbak Bulan ini bisa dibilang lupa atau gimana? Untuk lupa saya tidak, saya merasa saya cukup mengingat orangnya, bisa dilihat karena saya cukup ingat hal-hal yang membuat saya bahagia, tapi saya juga ingat hal-hal yang membuat saya sedih gitu. Oke, berarti tadi itu dalam hal berkonsentrasi akhir-akhir ini merasa konsentrasinya sedang menurun. Lalu juga untuk membuat keputusan, terkadang Mbak Bulan itu membuat keputusan yang impulsif, membuat keputusan ceroboh gegabah gitu ya. Dan mungkin tanpa memikirkan efek-efek lainnya gitu ya. Oke, lalu kalau untuk pelupa gitu Mbak Bulan merasa nggak lupa gitu ya, masih dapat mengingat hal-hal yang senang sedih gitu ya. Oke. Next, apakah Mbak Bulan merasa ingin melakukan sesuatu yang merugikan diri Anda sendiri atau membahayakan hidup Anda sendiri? Kalau keinginan itu, kalau untuk idenya itu ada Bu. Saya kadang saya mikir lagu dari saya mati aja atau gimana gitu ya. Tapi ketika saya ingin melakukannya, untuk merealisasinya ada dorongan dari hati saya itu kayak ngapain sih ngapain kayak gitu, emang kamu selama itu gitu, masa kayak gini doang kamu nyerah, yang lain banyak kok yang lebih dari ini, terus kalau kamu ngelakuin ini gimana orang tua kamu gitu, terus gimana orang-orang yang sayang sama kamu gitu. Oke, berarti ada pikiran untuk melakukan hal-hal yang Ada. merugikan diri. Tapi kalau untuk merealisasinya belum. Iya. Tapi untuk prakteknya gitu ya, dalam prakteknya masih memikir-mikir lagi gitu ya, pikir ulang gitu ya. Oke, thank you Mbak Bulan sudah mau berbincang-bincang bersama saya dalam beberapa waktu terakhir. Lalu saya juga berterima kasih banget sama Mbak Bulan karena Mbak Bulan sudah mau terbuka sama saya. Yang saya tahu itu sulit banget untuk terbuka, apalagi untuk mengulik luka lama yang mungkin sudah Mbak Bulan berusaha untuk melupakannya gitu ya. Ya Mbak. Lalu saya juga minta maaf jika tadi selama kita berbincang-bincang saya memberikan pertanyaan, saya mungkin melakukan suatu kesalahan yang menyinggung hati Mbak Bulan, baik dari perkataan saya maupun perkataan saya minta maaf sebesar-besarnya.
Oke, untuk informasi selanjutnya mungkin akan saya berikan lewat WA ya Mbak, terkait bertemu dengan psikolog dan juga untuk jadwalnya seperti apa, rinciannya seperti apa, nanti saya beritahu selanjutnya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Bulan. Apakah ada pertanyaan mungkin? Enggak ada juga. Oh, nggak ada pertanyaan, sudah selesai semuanya. Oke, sekian dari saya, mungkin sudah selesai asesmen kita pada siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih. Ya.